Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Rizky Ardiansyah dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 2110301053 ingin mempresentasikan tentang elbow, wrist, hand pada upper extremity 2. Yang pertama-tama kita masuk pada bagian elbow joint. Di sini gambarnya direct elbow joint pada sisi anterior view. Di sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian sendi dan gerakannya, yang dimana di sini ada gambar radio ulnar joint pada sisi anterior view, yang dimana di bagian sini ada namanya proximal radio ulnar joint. Kemudian di bagian sini, di bawah sini ada namanya distal radio ulnar joint. Kemudian di sini ada tulang, yaitu radius dan tulang ulna. Kemudian gerakannya yaitu fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Selanjutnya kita masuk gerakan, yaitu di sini ada gambar the radius moves around the ulna pada sisi anterior view. Ini gerakannya. Kemudian juga ada gerakan pada forearm motion. Di sini ada gerakan yaitu pronation, supination, pronation, supination. Kemudian kita lanjut pada bagian tulang atau bone, yang dimana di sini ada tulang humerus pada sisi posterior dan anterior, yang dimana di sini bagian sini ada namanya lateral supracondylate. Kemudian di sini ada bagian medial epicondyle. Kemudian di bagian sini ada namanya olecranon fossa. Kemudian di bagian sini ada namanya lateral epicondyle. Sini, kemudian di bagian sini ada capitulum. Kemudian di bagian bawah sini ada trochlea. Kemudian kita lanjut di tulang radius, dilihat dari sisi anterior view, yang dimana di sini ada bagian yang namanya head. Terus di bagian sini ada namanya radial tuberosity. Kemudian di bagian bawah sini ada namanya styloid process. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian rect ulna, dilihat dari sisi lateral view, yang dimana di bagian sini ada namanya olecranon process. Di bagian sini ada namanya trochlea nodes. Kemudian di bagian sini ada radial nodes. Kemudian di bagian sini ada coronoid process. Kemudian di bagian sini ada ulnar tuberosity. Kemudian di bawah sini ada namanya styloid process. Kemudian selanjutnya kita masuk pada ligamen elbow. Di sini elbow joint, capsule, and ligament dia ada di sisi anterior dan posterior. Pada sisi anterior ini terdapat ligamen yaitu kapsul di sini, bagian sini. Kemudian di sini ada ligamen yaitu medial collateral ligament. Kemudian di bagian sini juga ada ligamen yaitu lateral collateral ligament. Kemudian di bagian sini ada juga ligamen yaitu annular ligament. Di sisi posterior juga terdapat di sini yaitu lateral collateral ligament. Di sini ada annular ligament. Kemudian di sini ada kapsul. Kemudian di sini ada medial collateral ligament. Selanjutnya kita masuk pada muscle atau otot brachialis. Yang pertama kita masuk brachialis muscle dari anterior view. Origo pada brachialis muscle yaitu distal half of humerus, anterior surface. Insertionnya yaitu coronoid process and ulnar tuberosity of the ulna. Kemudian actionnya atau gerakannya yaitu elbow flexion. Kemudian kita lanjut pada bicep brachii. Pada bicep brachii ini di sini terdapat bagian short head dan long head. Pada bagian bicep brachii ini origonya yaitu pada long head yaitu
supraglenoid, tubercle of scapula, kemudian yang short head itu coracoid process of scapula. Kemudian insertionnya yaitu radial tuberosity of radius, kemudian actionnya atau gerakannya yaitu elbow flexion dan forearm supination yang tadi ya. Kemudian kita lanjut pada brachioradialis muscle. Dilihat dari si anterior view. Di sini pada brachioradialis muscle origonya yaitu lateral supracondylar head on the humerus. Kemudian insertionnya yaitu styloid process of the radius. Kemudian actionnya atau gerakannya yaitu elbow flexion. Selanjutnya kita masuk ke tricep. Pada bagian tricep di origonya yaitu pada long head, infraglenoid tubercle of scapula, kemudian pada lateral head yaitu inferior to greater tubercle on posterior humerus, kemudian pada medial head yaitu posterior surface of humerus. Ini ada long head, di bagian sini ada long head, kemudian lateral head di sini, kemudian di bagian sini ada medial head. Kemudian insertionnya pada tricep muscle yaitu olecranon process of ulna, kemudian action atau gerakannya yaitu elbow extension. Kemudian kita lanjut pada bagian unconeus muscle, di mana pada unconeus muscle itu origonya adalah lateral epicondyle of humerus, kemudian insertionnya yaitu lateral and inferior to olecranon process of ulna, kemudian actionnya atau gerakannya yaitu not a prime mover in any joint action, yaitu assist in elbow extension. Kemudian kita lanjut pada bagian pronator teres, pronator quadratus. Pada pronator teres muscle di sini, bagian sini ada pronator teres muscle. Origo pada pronator teres muscle yaitu medial epicondyle of humerus and coronoid process of ulna. Kemudian insertionnya yaitu lateral aspect of radius at its midpoint. Kemudian actionnya yaitu forearm pronation, assistive in elbow flexion. Kemudian pada pronator quadratus muscle, origonya pronator quadratus muscle ini di bagian sini. Ini bagian pronator quadratus muscle. Kemudian origonya yaitu distal on fourth of ulna, kemudian insertionnya yaitu distal 1/4 of radius. Kemudian actionnya yaitu forearm pronation. Kemudian kita masuk bagian supinator muscle. Dia ada di posterior view. Ini gambarnya. Origo pada supinator muscle yaitu lateral epicondyle of humerus and ejection ulna. Kemudian insertionnya yaitu anterior surface of the proximal radius. Kemudian actionnya yaitu forearm supination. Kemudian kita lanjut pada bagian anterior elbow muscle. Note that the linus decan the brachialis muscle being underneath the bicep. Di sini gambarnya. Pada bagian ini ada namanya bicep, dan di sini ada bagian brachialis, kemudian di bagian sini ada brachioradialis, kemudian di bagian sini ada pronator quadratus, kemudian di sini ada brachialis, kemudian di sini pronator teres. Kemudian kita di sini ada gambar posterior elbow muscle. Elbow muscle dia ada di sisi posterior. Bagian sini ada namanya clavicle. Di bagian sini ada namanya
acromion process. Di bagian sini ada namanya spin of scapula. Di bagian sini ada namanya tricep long head. Di sini ada tricep lateral head. Di sini ada tricep medial head. Di sini ada anconeus. Kemudian ada cardialis, brachioradialis. Kemudian ada medial epicondyle of humerus. Selanjutnya ini gerakan pada elbow, pada muscle, pada bicep, brachialis dan brachioradialis, yaitu gerakannya elbow flexion. Kemudian tricep, gerakannya ada elbow extension. Kemudian pronator teres dan pronator quadratus itu gerakannya ada forearm pronation. Pada bicep dan supinator itu ada forearm supination. Selanjutnya kita masuk ke wrist joint, yang dimana di bagian the joint of the left wrist, dilihat dari sisi antara view. Di sini ada carpometacarpal joint, kemudian di bawahnya ada metacarpal joint, kemudian ada radiocarpal joint. Di sini ada tulang radius dan tulang ulna. Selanjutnya kita masuk pada joint motion dan pergerakan sendi. Dimana pada joint motion of the wrist, gerakannya ada flexion, natural flexion, kemudian ada extension. Kita ulangi, di sini ada flexion, natural position, kemudian ada natural position ini, dan extension gini. Flexion, natural position, extension. Kemudian juga ada di sini ada ulnar deviation dan radio deviation. Ulnar itu gini, deviation gini. Ulnar deviation. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tulang penyusun wrist. Yang di sini bagian sini banyak tulang penyusun wrist. Yang pertama di sini ada tulang radius dan tulang ulna. Kemudian bagian kecil ini ada namanya, di sini ada namanya styloid process. Kemudian di bagian sini ada namanya, di sini ada namanya scapoid. Kemudian di sini ada namanya collateral ligament. Kemudian di sini ada namanya lunate. Kemudian di bagian sini ada namanya triquartum. Kemudian di sini ada bagian namanya pisiform. Kemudian di bagian sini ada namanya disc. Kemudian di bagian sini ada namanya ulnar collateral ligament. Kemudian pada bagian sini ada namanya trapezium. Kemudian di sini ada namanya trapezoid. Kemudian di sini ada namanya capitate. Kemudian di sini ada namanya hamate. Kemudian ini ada selanjutnya ligamen pada sisi anteroview pada radiocarpal ligament, palmar radiocarpal pada left hand. Di sini terdapat banyak ligamen, yaitu ada radial collateral ligament, kemudian ada palmar radiocarpal ligament, kemudian ada palmar ulnocarpal ligament, kemudian ada ulnar collateral ligament. Kemudian selanjutnya kita lihat dari si posterior view. Posterior view di sini ada 5 metakarpal.
yaitu metakarpal 1, metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, metakarpal 4, metakarpal 5 di sini. Kemudian di sini ada trapezoid, kemudian di sini ada trapesium, kemudian di sini ada capitate, kemudian di sini ada scapoid, kemudian di sini ada radial lateral ligamen, di sini ada dorsal radiokarpal ligamen, kemudian di sini ada ulnar collateral ligamen, kemudian di sini ada thick-vertum, dan di sini ada mater. Kemudian kita masuk pada muscle of the wrist. Di sini ada flexor carpi ulnaris muscle. Origonya yaitu medial epicondyle of humerus. Kemudian insersinya ada visi from and base of fifth metacarpal. Kemudian actionnya yaitu reflection dan ulnar deviation. Kemudian flexor carpi radialis. Pada flexor carpi radialis muscle ini bagiannya ini. Origonya yaitu medial epicondyle of the humerus. Kemudian insersinya ada base of second and third metacarpal. Kemudian actionnya yaitu reflection dan radial deviation. Kemudian selanjutnya kita masuk palmaris longus. Di sini bagian sini. Pada palmaris longus muscle, origonya yaitu medial epicondyle of humerus. Kemudian insersinya yaitu palmar fascia. Kemudian actionnya assistive in wrist flexion. Selanjutnya kita masuk pada extensor carpi radialis longus muscle. Sini, bagian sini. Origo pada extensor carpi radialis longus muscle yaitu supracondylar tract of humerus. Kemudian insersinya yaitu base of second metacarpal. Kemudian actionnya yaitu wrist action, terus kemudian radial deviation. Kemudian pada bagian extensor carpi radialis brevis muscle yaitu sini origonya yaitu lateral epicondyle of humerus, kemudian insersinya yaitu base of third metacarpal, kemudian actionnya yaitu wrist extension. Kemudian selanjutnya kita di bagian extensor carpi ulnaris muscle. Sini bagian ini. Origonya yaitu lateral epicondyle of humerus, kemudian insersinya yaitu base of fifth metacarpal, kemudian actionnya yaitu wrist extension dan ulnar deviation. Kemudian kita masuk ke antero wrist muscle. Pada bagian sini ada namanya flexor carpi radialis, kemudian di bagian sini ada palmaris longus, kemudian ada flexor carpi ulnaris, kemudian posterior wrist yaitu di sini bagian sini ada namanya extensor carpi ulnaris, kemudian di sini ada extensor carpi ulnaris, kemudian di sini ada extensor retinaculum, kemudian di sini ada extensor carpi radialis longus, kemudian di sini ada extensor carpi radialis brevis, kemudian di sini ada extensor carpi radialis longus, kemudian di sini ada extensor carpi radialis brevis. Selanjutnya ini adalah tabel pada muscle of femur, di mana flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris itu actionnya adalah flexion, kemudian yang extensor carpi radialis longus dan N brevis, kemudian extensor carpi ulnaris actionnya adalah extension, kemudian yang flexor carpi radialis, extensor carpi radialis longus itu actionnya radial deviation, kemudian yang flexor carpi ulnaris dan extensor carpi ulnaris itu actionnya ada ulnar deviation. Selanjutnya kita masuk pada sendi dan tulang jari jempol. Di sini ada wrist metacarpal, di sini ada trapesium. Kemudian pada bagian ini ada namanya
deep join yaitu distal phalanges. Kemudian di sini ada deep join yaitu middle phalanges. Kemudian di sini ada MCP join yaitu proximal phalanges. Kemudian di sini ada CMC join yaitu carpal. Di sini ada metacarpal. Kemudian di sini ada hip join. Kemudian kita masuk ke motion thumb atau gerakan jempol. Pada gerakan jempol ada fleksi, ekstensi, kemudian ada obsition dan reposition, dan reposition, Kemudian ada abduction. Kemudian selanjutnya kita masuk ke metacarpal join. Di sini ada namanya metacarpal, yaitu metacarpal 1, metacarpal 2, metacarpal 3, metacarpal 4, metacarpal 5. Kemudian di bawah sini ada trapezius, kemudian di sini ada trapezoid, kemudian di sini ada capitate, kemudian di sini ada hamate. Kemudian kita lanjut ke motion metacarpophalangeal. Di sini juga ada gerakan yaitu flexion, extension. Kemudian ada lagi abduction. Kemudian kita lanjut pada ligamen pada tulang metacarpal yaitu pada dari si anterior view. Di sini terdapat ligamen yaitu transverse carpal ligamen, kemudian ada palmar carpal ligamen. Di sini flexor retinaculum. Kemudian kita masuk ke muscle of the thumb and fingers. Pada flexor digitorum superficialis muscle di sini origonya yaitu common flexor tendon on the medial epicondyle. Kemudian ada coronoid process and radius. Insertionnya yaitu situs of the middle phalanx of the four fingers. Kemudian actionnya atau gerakannya yaitu flexion the MCP and tip joint of the fingers. Selanjutnya kita masuk ke flexor digitorum profundus muscle di sini. Origonya yaitu upper three-fourth of the ulna, kemudian insertionnya yaitu distal phalanx of the four fingers, kemudian actionnya yaitu flex all the three joint of the fingers, MCP, tip, and dip. Selanjutnya pada flexor pollicis longus muscle. Di sini bagian sini yaitu pada flexor pollicis longus muscle origonya yaitu radius anterior surface. Kemudian insertionnya yaitu distal phalanx of thumb, kemudian actionnya yaitu flex all three joint of the thumb pada CMC, MCP, dan IP. Selanjutnya pada abductor pollicis longus muscle ini origonya yaitu posterior radius interosseous membrane middle ulna. Kemudian insertionnya yaitu base of the first metacarpal, kemudian actionnya yaitu abdux thumb atau CMC. Kemudian extensor pollicis brevis muscle. Origonya yaitu posterior distal radius, kemudian ada insertnya base of the proximal phalanx of thumb, kemudian actionnya itu extend CMC and MCP joint of thumb.
Kemudian pada extensor pollicis longus muscle ini, yaitu origonya middle posterior ulna and interosseous membrane. Kemudian insersinya yaitu base of distal palang of thumb. Kemudian actionnya yaitu extend all three joint of the thumb yaitu CMC, MCP, dan NIP. Kemudian pada extensor digitorum muscle di sini origonya yaitu lateral epicondyle of the humerus. Kemudian insertnya yaitu base of distal palang of the second fifth fingers. Kemudian actionnya yaitu extend all three joint of the fingers, MCP, fifth, and deep. Kemudian pada extensor indicis muscle ini origonya yaitu distal ulna, kemudian insersinya yaitu base of distal palang of the second finger. Kemudian actionnya yaitu extend all three joint of the second fingers atau MCP, fifth, and deep. Kemudian lanjut extensor digiti minimi muscle. Di sini pada extensor digiti minimi muscle origonya yaitu lateral epicondyle of humerus. Kemudian insersinya yaitu base of distal palang of fifth finger. Pada actionnya yaitu extend all three joint of fifth finger atau MCP, fifth, and deep. Kemudian pada flexor pollicis brevis muscle, di sini ada flexor pollicis brevis, kemudian di sini ada flexor digiti minimi, kemudian di sini ada namanya flexor retinaculum. Pada flexor pollicis brevis muscle, origonya itu trapezius and flexor retinaculum, kemudian insersinya yaitu proximal palang of the thumb. Kemudian actionnya yaitu flex the CMC and MCP joint of thumb. Selanjutnya kita ke abductor pollicis brevis muscle. Di sini ada abductor pollicis brevis, kemudian ada abductor digiti minimi. Di sini ada flexor retinaculum. Pada abductor pollicis brevis muscle, origonya yaitu scapuloid, trapezium, and flexor retinaculum. Kemudian insersinya yaitu proximal palang of the thumb, kemudian actionnya yaitu abduct the thumb atau CMC joint. Selanjutnya kita masuk opponens pollicis muscle. Di sini ada abductor pollicis. Kemudian di sini ada opponent pollicis, kemudian ada opponeus digiti minimi. Pada bagian opponens pollicis muscle, origonya yaitu trapezium and flexor retinaculum. Kemudian ada insersinya yaitu face metacarpal, actionnya yaitu opposite the thumb atau CMC joint. Kemudian pada adductor pollicis muscle yaitu origonya yaitu capitate, base of the second metacarpal, palmar surface of the third metacarpal. Kemudian insersinya yaitu base of proximal palang of thumb. Kemudian actionnya yaitu adduction thumb atau CMC joint. Kemudian kita masuk dorsal interossei. Di sini origonya yaitu ejection metacarpal, kemudian insersinya yaitu base of proximal palang, kemudian actionnya yaitu abduct finger at MCP joint. Kemudian selanjutnya kita masuk palmar interossei muscle. Bagian sini pada palmar interossei muscle, origonya yaitu metacarpal 1, metacarpal 2, metacarpal 4, metacarpal 5. Kemudian insersinya yaitu base of respective proximal palang. Kemudian actionnya yaitu adduct finger at MCP joint. Kemudian kita masuk pada anterior hand muscle.
di bagian sini ada namanya flexor digitorum profundus tendon. Kemudian di bagian sini ada namanya flexor digitorum superficialis tendons. Kemudian di bagian sini ada namanya flexor pollicis longus tendon. Kemudian di bagian sini ada namanya umbilicals. Kemudian di bagian sini ada namanya flexor digiti minimi. Kemudian ada abductor digiti minimi. Kemudian ada opponens digiti minimi. Kemudian di sini ada flexor pollicis brevis. Kemudian di sini ada adductor pollicis brevis. Kemudian ada opponens pollicis. Kemudian di sini posterior hand muscle. Pada bagian sini ada namanya extensor digiti minimi. Kemudian di sini ada extensor digitorum. Kemudian di bagian sini ada namanya abductor pollicis longus. Kemudian di bagian sini ada extensor pollicis brevis. Kemudian di bagian sini ada namanya extensor pollicis longus. Kemudian di bagian sini ada namanya extensor digitorum. Kemudian di bagian sini ada namanya extensor digiti minimi. Kemudian ada di bagian sini ada namanya extensor indicis. Kemudian di sini ada dorsal interossei. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.